Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramdhani, NPM 2113191069. Pada video pertama kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan dasar Visual Studio menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja buka Visual Studio-nya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio versi 2019. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk memulai project baru, langkah pertama yaitu dengan cara create a new project untuk memulai project baru. Oke, kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat sendiri, di sini banyak sekali pilihan-pilihan bahasa ya untuk memulai projectnya. Karena di sini saya akan menggunakan Visual Basic, jadi kita akan mencari yang Visual Basic-nya. Oke, kita cari, atau biar lebih mudah untuk mencarinya, kita bisa ke All Language, ke sini. Nah, kemudian pilih bahasa Visual Basic-nya. Nah, ini Visual Basic. Setelah itu ke All Platform. Nah, untuk platformnya pilih Windows. Nah, maka secara otomatis ini pilihannya menjadi Visual Basic ya. Oke, kita lanjut. Pilih yang Windows Form. Windows Form mana? Nah, ini Windows Form. Kemudian setelah dipilih Windows Form-nya, klik Next untuk melanjutkan. Nah, untuk nama projectnya, misalkan saya akan buat dengan nama belajar Visual Basic. Untuk nama projectnya bebas ya, bisa diatur sesuai keinginan. Kemudian lanjut ke lokasi penyimpanan. Nah, untuk kali ini saya akan menyimpannya di desktop saja ya. Desktop. Nah, perlu diketahui bahwa di sini saya sengaja tidak membuat folder untuk projectnya ya. Kenapa? Karena di Visual Studio ini secara otomatis akan dibuatkan foldernya. Ya, jadi kita tidak perlu lagi membuat folder ya. Oke, sudah di desktop. Kemudian setelah itu select folder. Nah, untuk lokasinya juga di sini bebas ya, sesuai keinginan bisa diatur-atur. Kemudian setelah itu klik untuk melanjutkan. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal pada saat memulai project baru di Visual Studio 2019. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Mungkin di versi sebelumnya, kayak misalkan di versi 2017 atau versi sebelumnya, agak sedikit berbeda ya, mulai dari segi tampilan atau fiturnya mungkin. Ya, tapi gak apa-apa ya, fungsinya sama saja. Oke, kita lanjut ke bagian form. Nah, di bagian form ini kita sebut sebagai lembar kerja kita ya. Atau mungkin kalau di Photoshop itu kita sebut sebagai artboard ya, atau kanvas. Nah, ini bisa kita sesuaikan ukurannya ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke bagian kiri ya. Di bagian kiri ini ada toolbox. Nah, toolbox ini berisi kumpulan komponen-komponen yang nanti kita akan buat desainnya ke dalam form ini ya. Jadi di sini pilihannya banyak sekali ya. Ada button, ada checkbox, ada label, ada combo box juga. Jadi pilihannya banyak ya.
Nah, kalau misalkan toolbox ini tidak ada atau tidak muncul, kita bisa mencarinya di bagian view dan pilih toolbox ya, atau menekan Ctrl Alt X ya. Jadi kita tekan, nah akan muncul. Oke, kita lanjut ke bagian data source. Nah, di dalam data source ini adalah tempat untuk menghubungkan Visual Basic kita dengan database yang kita buat ya. Jadi disimpannya di data source ya. Bila data source-nya tidak muncul, kita bisa mencari di bagian view. Kita cari other windows. Nah, ini kemudian pilih data source atau bisa menekan Shift Alt D ya. Nah, maka akan muncul. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada properties. Jadi properties ini adalah tempat untuk mengatur dari komponen toolbox ini ya. Jadi kita bisa mengaturnya di bagian properties ya. Nah, di sini banyak sekali pengaturan-pengaturannya. Oke, kita lanjut ke Solution Explorer. Nah, Solution Explorer ini adalah tempat untuk menyimpan file project yang kita buat sebelumnya. Nah, jadi ini adalah nama project sebelumnya ya, belajar Visual Basic ya. Jadi disimpannya di Solution Explorer ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian toolbar. Nah, di bagian toolbar ini ada banyak pilihan ya, seperti file, edit, view, project, dan lain-lain. Nah, misalkan di bagian file ini. Di bagian file ini ada open ya, untuk membuka file. Kemudian ada new project untuk membuat project baru. Ada new file untuk membuat file baru. Kemudian ada save ya, untuk menyimpan project yang kita buat. Kemudian di bagian edit ini ada cut, ada copy paste, ada delete ya, undo, redo ya. Jadi ada di bagian edit sini. Oke. Kemudian misalkan di bagian debug ya. Nah, di bagian debug ini ada start debugging. Nah, berarti ini untuk menjalankan project kita ya, untuk menjalankan project kita, atau bisa kita menekan tombol start. Nah, ini jadi sama saja ya. Ini sama saja. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.